walam yasaka min hayasu subutu ruhaniyatik. Bismillahi masyaallah la yasukul khayra illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inni wa iyali dha'ifah wa fasiqah wa munafiqah wa mubah. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua hadir di tempat ini dalam rangka pengajian rutin dan menyambut diisrokan dan dimi'rajkannya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi ahli-ahli Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah, ja'alaka bil alamil mutawassit. Ja'alaka, Allah menjadikan kamu bi alamil mutawassit, dalam alam yang pertengahan. Di alam itu nanti ada yang kalau malakut itu lawannya adalah mulku. Bareng-bareng, malakut lawannya mulku. Kalau malakut itu alam latif. Bareng-bareng, alam latif. Kalau mulku alam kasih. Bareng-bareng, alam kasih. Latif itu apa? Latif itu serba rahasia. Barang-barang apa? Serba rahasia, atau disebut alamul ghaib. Alam apa? Alam ghaib. Atau juga disebut alam ma'ani. Alam apa? Ma'ani. Dan akhirat itu adalah bagian dari malakut. Mulku, alam kasar, atau alam kasih. Kasih itu kasar, tampak, dohir, kasar, terlihat, terasa. Nah, itu diantaranya adalah alam dunia. Barang-barang apa? Alam dunia atau semesta. Barang-barang semesta. Nah, manusia posisinya di pertengahan. Jadi manusia di pertengahan antara malakut dan mulku. Nah, manusia alam pertengahan. Bareng-bareng, manusia adalah alam pertengahan antara apa tadi? Malakut dan mulku. Maksud pertengahan itu gimana? Maksud pertengahan itu di mixing, dicampur. Jadi komplit antara mulku dan malakut. Jadi malakutnya iya, mulkunya bareng-bareng. Malakutnya iya, mulkunya iya. Bareng-bareng. Malakutnya iya, mulkunya iya. Nah, itu ada di manusia. Jadi manusia itu kalau dibenyerbeaskan, kalau diurai itu, maka pembagiannya ada dua tadi, dari mulku dan malakut. Nah, kira-kira yang satu grup dibanding yang semua grupnya ada, hebat mana? Hebat mana? Hebat mana? Semua grup ada dong. Jadi manusia itu enggak cuma malaikat saja gitu.
Nggak hanya grup mahani saja, tapi juga grup awadi juga masuk. Misal air, tanah, udara, api, ya, semua unsur-unsur bumi itu ada di manusia. Jadi unsur malaikatnya ada, unsur semestanya juga ada. Itu manusia. Makanya manusia itu disebut alamul asghar, semesta kecil. Barang-barang semesta kecil, semesta kecil. Tapi sebut kecil itu dari segi fisiknya. Kalau dari segi nilainya, manusia itu semesta yang paling luas. Barang-barang semesta yang paling luas. Karena tujuan dari semua penggambaran ini, ya, dari semua gambar ini adalah untuk memperlihatkan hebatnya manusia. Barang-barang untuk memperlihatkan hebatnya manusia. Karena manusia itu disandingkan langsung dengan penciptanya. Orang yang tahu hakikat manusia itu pasti tahu hakikat penciptanya. Orang yang tahu hakikat manusia dipastikan tahu hakikat penciptanya. Itu langsung Rasul yang menjamin, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang-barang man arofa nafsahu arofa robbahu. Orang yang tahu hakikatnya manusia maka tahu akan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ya, ketika kita terhalang dari mengetahui hakikat siapa kita, otomatis itu kita terhalang dari mengetahui siapa pencipta kita. Itu hampir dipastikan. Dan kita tidak mungkin tahu hakikat kita sebenarnya kecuali dengan dzikir. Barang-barang dengan apa? Dzikir. Dengan apa? Dengan apa? Dzikir. Karena dzikirlah hanya sesuatu yang bisa membongkar dua alam tadi. Karena kalau dengan akal, dengan logika itu nggak sanggup masuk ke alam malakut, itu nggak sanggup. Karena alam malakut itu bukan alam akal. Jadi dia tidak bisa dihayal, tidak bisa diakal. Tapi dia hanya bisa disaksikan dengan ruhani. Pintunya adalah iman. Barang-barang pintunya adalah iman. Pintunya adalah pintu iman adalah paham. Pintunya doana. Ya. Apa? Paham, atau bisa disebut dengan kasat. Apa? Kasat. Dan jalan kepada kasat tidak ada kecuali zikir. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali apa? Zikir. Dan zikir inilah insya Allah bisa membuka siapa kita sebenarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir. Amin. Ahlinya zikir. Amin. Ahlinya zikir. Amin. Zikir itu insya Allah orang yang spesial. Alam malakut. Nah, kita dijadikan oleh Allah berada di alam mutawasit ini. Ya. Apa tujuannya? Ya. Liyu'allimaka jalalata qadrik baina makhlukati. Supaya kamu itu bisa mengukur siapa diri kamu. Ini coba kita mengatakan hebat. Intan itu berharga atau enggak berharga? Jawab. Berharga. Kenapa berharga? Karena kita lihat ada batu pasir, ada kerikil. Betul tidak? Ada yang lain-lain. Coba kalau semuanya intan semuanya, tahu nggak harganya intan? Tidak. Nah, kita ini dibuat begitu biar tahu kamu itu spesial. Biar tahu kita itu apa? Spesial, luar biasa hebatnya, luar biasa tingginya.
Wa annaka jauharatan tantawi alika asdaku mukawwana. Dan supaya kamu tahu bahwa yang dimaksud oleh semua ciptaan Allah itu adalah kamu. Bahwa kamu itu adalah yang dimaksud dari sebab penciptaan. Maksud dari gunung kamu, maksud dari laut kamu, maksud dari duit kamu, maksud dari jabatan kamu, maksud dari surga kamu, maksud dari neraka kamu, maksud daripada malaikat kamu, jabatan para rasul kamu, maksud dari kalimat-kalimat kamu. Jadi kamu itu maksud inti dari semuanya. Jadi kamu itu adalah hasil akhir yang dikejar, yang dituju. Jadi nggak benar kalau kita nyari hidup untuk nyari ya, yang di bawah kita. Contoh nyari jabatan, contoh nyari duit, kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Oh, kita ini inti dari semuanya kok. Oh, jabatan itu nggak ada apa-apanya dibanding kita, itu nggak ada apa-apanya. Jangankan jabatan, dunianya saja dibanding kita tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan dibanding akhiratnya saja, dibanding kita nggak ada apa-apanya. Dibanding surga aja, surga dengan kita itu masih hebatan kita. Karena surga dibuat buat siapa? Buat kita. Surga itu dibuat buat memuliakan kita. Contoh bisa, di sini ada panggung dan sebagainya, hebat-hebat dan sebagainya. Buat apa? Buat memuliakan guru. Panggungnya dibagus-bagus. Kira-kira panggungnya mulia gurunya. Mulia panggungnya mulia gurunya. Begitupun surga. Surga itu dibuat bukan hebatnya surga. Kenapa surga dihebatkan? Karena untuk memuliakan yang hebat. Dan siapa itu? Jawab kita. Alhamdulillahirabbil maka pas kalau kita itu nggak pengen kecuali Allah. Karena selain Allah nggak ada yang layak buat kita. Jangankan cuma duit, surga aja nggak sebanding dengan kita, nggak level. Kalau saya ya saya Sidik, ya, beliau dibilang wali saja. Pas terakhir saya ketemu beliau mau wafat itu ya saya nggak mau wali, saya nggak mau wali saja. Kenapa? Wali dari segi jabatan nggak mau, karena jabatan itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jabatan wali itu kan jabatan. Tetap kalau kita masih pengen jadi wali ya pengen punya jabatan. Pengen punya jabatan itu masih bukan hamun wahid. Bukan himmah yang satu, bukan. Tapi masih himmah banyak. Paham tidak? Jadi selayaknya kita sebagai hamba yang sungguhan pengennya hanya siapa? Allah. Bareng-bareng pengennya hanya Allah. Pengennya hanya Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah hati kita. Si paham kita dengan benar-benar paham. Karena paham yang ini, maksud yang ini, itu kita menjadi sesuatu yang sangat berharga yang dikejar oleh umat manapun yang pernah menginjakkan bumi, yang pernah menginjak bumi ini. Kalau kita paham yang barusan, kita akan menjadi sangat luar biasa, diiring sama siapapun makhluk Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melekat ilmunya di hati kita. Innama wasa'akal qawmu min haitsu jismaniyatu.
Innama wasa'aka, pastinya ngamot. Apa ngamot bahasa Indonesia apa ya? Memuat. Pastinya memuat. Semesta ini memuat dirimu dari segi fisikmu saja. Walam yasaka min haitsu subutu ruhaniyati. Tapi semesta ini nggak mampu menopang ruhmu, itu nggak mampu. Jadi semesta yang luas ini, ada bumi, ada bulan, bintang, ada planet, lautan dan sebagainya, itu hanya mampu ya, hanya mampu mengelilingi fisik kita, hanya mampu memikul fisik kita. Adapun ruh kita mereka nggak sanggup tuh. Semesta memikul ruh kita nggak sanggup. Awas, kita sudah mulia begini, kok pengennya yang hina-hina. Naudzubil. Masa uang gimana? Yang penting banyak. Ya, masa uang yang penting banyak. Masa uang yang penting banyak. Ya kalau nggak banyak nggak bisa ngasih makan orang banyak begini. Betul tidak? Yang penting banyak kalau satu. Tapi kalau pengen senang, ya itu nggak level dengan kita. Barang-barang apa? Nggak level. Iya. Coba kalau kita sudah terbuka, jangankan kita banyak duit, kita banyak hutang saja, itu akan jerit-jerit kalau saking senangnya kepada Allah. Jangankan banyak yang muji, banyak yang nagih saja. Barang-barang. Semoga dijauhkan. Itu kita akan jerit-jerit saking senangnya kepada Allah kalau kebuka. Jangan kita banyak yang muji, banyak yang bantu, banyak yang ngomong, banyak yang senang-senang ke kita, banyak yang benci saja. Kalau kebuka kita akan jerit-jerit saking senangnya kepada Allah, saking syukurnya kepada Allah, saking syukurnya. Makasih ya Allah, Bapak. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Aku jadi hambamu. Aku jadi hambamu. Aku jadi hambamu. Tapi cerita kalau kebuka, kalau terasa, itu kan sangat senang kita. Apalagi kita masih enak, alhamdulillah. Gak enak pun secara dohir, itu sungguh tidak enak, itu gak seberapa dibanding sesuatu yang berharga yang sudah berada dengan kita. Alhamdulillah. Saya kasih bocoran dikit. Kasih bocoran dikit nih. Kalau kita kebuka, semua cerita apapun tentang kehebatan, tentang luar biasa, tentang apapun yang kita anggap sangat luar biasa, itu sebenarnya cerita tentang kita. Saya kasih bocoran. Kalau pikirnya benar kita, nah sekarang saya mau pikir, percaya aja. Kalau belum buka gimana? Kalau belum buka gimana? Kalau belum buka gimana? Nah, itu. Semua cerita apapun tentang siapapun, tentang apapun, itu bukan cerita orang, cerita tentang kita. Alhamdulillah. Tapi kalau kebuka, makanya dikir sungguhan. Amin. Dikir tentang penguasa punya jadi raja sekian gitu kan, jadi ahli apa, jadi wah pokoknya apapun cerita itu kita cerita orang lain. Masya Allah, luar biasa enggak? Ini masalah Tuhan, ini masalah iman, ini masalah malakut. Ya, itu ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibukakan hati, ya, jadi ahli yakin,
Jadi ahli zikir, ahli-ahlinya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pesan saya Siddiq, dikir tenanan ya. Loman, dikir tenanan, loman, dermawan, gitu ya. Dikir tenanan, terus loman atau apapun yang ingin kita kejar, jadikan Allah modal. Ayo bareng-bareng. Apapun yang ingin kita kejar, jadikan Allah modal. Bareng-bareng. Yang ingin kita kejar, jadikan Allah modal. Jadi Allah modal. Jadikan Allah modal. Kalau kita belum menjadikan Allah sebagai modal, mundur lagi ke awal. Mundur lagi. Mundurlah. Jadikan dulu Allah sebagai awal setar modal. Ya. Awal setar modal. Apa awalnya modalnya? Allah. Apa modalnya? Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya, jadi kita gandonya sama apa? Sama Allah. Ya. Modalnya apa? Allah. Jadi apapun yang modalnya Allah, ya, yang apa istilahnya? Ya modal biayanya adalah apa? Allah, insya Allah dia tidak akan terhalang dari apapun yang dia inginkan. Insya Allah semua keinginannya akan dicapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya pengajian cukup sekian. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.